sekolah negeri. Cara-cara komunikasi yang menunjukkan identitas lembaga.
melakukan evaluasi berkala terhadap budaya organisasi yang ada, serta mengumpulkan berbagai dari seluruh anggota sekolah untuk mengetahui sejauh mana budaya tersebut diterima dan diimplementasikan. Dari poin-poin tersebut disimpulkan bahwa budaya organisasi pendidikan sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran yang efektif melalui pengembangan budaya organisasi yang hebat. Sekolah dapat meningkatkan motivasi kinerja serta kualitas pendidikan yang diberikan kepada siswa. Baik, di sini saya akan menjelaskan motivasi kerja dan ekonomi. Di sini saya menjelaskan dulu motivasi kerja. Motivasi kerja yang dimaksud adalah semangat diri dalam diri seseorang untuk bekerja. Hal ini dipengaruhi oleh hal-hal seperti yang mereka butuhkan dan apa yang ingin mereka lakukan. Macam-macam motivasi kerja antara lain yang pertama motivasi intrinsik atau internal. Motivasi intrinsik terbagi menjadi dua bagian yaitu motivasi yang berasal dari diri kita sendiri dan yang kedua kebanggaan dan pencapaian kita. Yang pertama, motivasi yang berasal dari diri kita sendiri ini merupakan motivasi yang muncul dari dalam diri kita seperti rasa pencapaian dan kepuasan serta keinginan kita untuk belajar dan berkembang. Dan yang kedua, motivasi kebanggaan dan pencapaian. Ini merupakan motivasi yang muncul dari rasa bangga atas kerja keras kita dan pencapaian yang kita raih. Yang berikut, faktor-faktor motivasi. Faktor-faktor motivasi terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, faktor internal atau faktor yang berkaitan dengan kebutuhan. Menjelaskan tentang jenis-jenis media komunikasi. Dan yang kedua adalah jenis-jenis komunikasi. Oke, baik. Seterusnya ada jadi menurut Hafiz Semarat mengatakan bahwa media adalah alat dan sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator
Wikipedia operasi dalam media online secara online, memberikan media sosial secara online, atau biasa kalau kita lihat dari bentuk Wikipedia, Wikipedia.com. Oke, seterusnya adalah ada aplikasi pesan ya. Jadi aplikasi pesan seperti biasa itu selalu mengirim pesan kepada teman-teman atau kepada siapa saja dari WhatsApp, Telegram, email, dan juga ada juga seperti streaming live ya, itu juga kita bisa pakai di YouTube. Oke, jadi kita masuk kepada poin yang kedua, yaitu jenis. Terus ada yang kedua lagi, non-verbal. Untuk non-verbal, cara penyampaiannya itu juga menggunakan ekspresi wajah, kontak mata, dan juga gestur ya. Contohnya seperti saya pagi ini saya bertemu dengan Infandi. Saat saya bertemu dengan Infandi, saya memberikan senyuman yang indah kepada Infandi. Itu yang dikatakan komunikasi. Contoh dari non-verbal, yaitu cara penyampaiannya itu menggunakan gestur atau ekspresi wajah secara kontak mata. Oke, selanjutnya contoh lain. Selanjutnya komunikasi interpersonal. Jadi komunikasi interpersonal ini juga punya cara penyampaian. Jadi dia menggunakan antara dua orang atau kelompok. Ya, jadi dalam bentuk kelompok dan dalam bentuk dua orang atau seperti saat ini kita tidak ada dalam ruang kelas. Jadi melalui media massa kepada audiens yang luas. Jadi kita menyampaikan salah satu contoh seperti contohnya seperti kita memberikan informasi yang meluas, seperti ini presiden ya, Bapak Presiden berpidato dan kita semua bisa dapat melihat secara jangkauan. Jadi kita semua bisa melihat secara jangkauan yang luas. Ini contohnya. Dan yang berikutnya yang kelima, komunikasi organisasi. Jadi komunikasi organisasi ini juga punya cara penyampaian dalam yang terjadi, yaitu di dalam suatu organisasi untuk koordinasi pekerjaan. Contohnya mungkin seperti seorang kepala sekolah mungkin ya. Seorang kepala sekolah perubahan dalam organisasi pendidikan. Jadi dalam perubahan organisasi pendidikan itu saya jelaskan 4 poin, yaitu ada konsep dasar perubahan, teori-teori perubahan, faktor-faktor perubahan, dan urgensi manajemen dalam lembaga pendidikan. Sebenarnya seperti universitas ya, yang dimana mungkin sebelumnya dia menggunakan seperti struktur birokrasi. Nah, yang struktur birokrasi yang panjang, yang dimana dapat mengubah sistem menjadi lebih fleksibel dengan sistem desentralisasi, sehingga dimana setiap perubahan fakultas itu dapat lebih memiliki wewenang dan pengambilan keputusan akademik yang tepat. Ada juga budaya organisasi ya. Itu juga ada elemen budaya organisasi, yaitu yang di dalamnya
perubahan dalam nilai, norma, dan pola pikiran yang diambil oleh anggota organisasi. Juga ada teknologi yang berkaitan dengan adopsi atau pengembangan teknologi baru untuk meningkatkan efektivitas kerja. Yang keempat itu manusia, sumber daya manusia yang menunjukkan pada perubahan dalam keterampilan, sikap, dan kompetensi individu dalam organisasi. Yang kedua adalah teori perubahan mengadopsi sistem ini tersebut, sehingga dosen yang skeptis ini lebih, sehingga dosen yang mungkin lambat dapat beradaptasi lebih cepat. Yang keempat, urgensi manajemen dalam lembaga pendidikan. Terima kasih. Kita pindah di slide berikut tentang pemerintah dan pendidikan. Nah, di dalam topik ini ada dua topik yang kita bahas. Jadi yang pertama tentang peran pemerintah dalam pendidikan. Jadi peran pemerintah memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan yang namanya kualitas serta fasilitas yang ada di sekolah tersebut. Nah, ini pemerintah memiliki peran di mana pemerintah harus atau menyelenggarakan kebijakan yang kebijakan, contohnya menyediakan anggaran. Nah, pemerintah biasanya menyediakan anggaran berupa contoh seperti dana BOS, atau dengan namanya beasiswa, yang dimana beasiswa itu seperti KIP, Kartu Indonesia Pintar. Nah, yang kita tahu bahwa KIP itu berasal dari pemerintah. Dan yang kedua itu tentang kebijakan pendidikan di masa pandemi. Nah, ini sangat menarik. Kebijakan yang dilakukan oleh pendidikan, yaitu yang pertama adalah tentang belajar dari rumah atau BDR biasanya kita kenal, atau dengan pembelajaran jarak jauh. Nah, di situ sekolah biasa dari pengalaman sekolah menerapkan namanya belajar dari rumah. Itu kita menggunakan yang namanya Zoom, atau Google Meet, dan juga pokoknya yang menggunakan aplikasi yang dapat menyampaikan pelajaran tersebut. Yang kedua adalah sekolah tatap muka secara bertahap. Nah, dari pandemi yang agak cukup bisa dikatakan agak cukup membaik. Di situ sekolah membatasi siswa. Contohnya seperti hari Senin untuk kelas 1 dan Selasa untuk kelas 2 dan Rabu untuk kelas 3, seterusnya seperti itu. Jadi mereka membatasi yang namanya membatasi siswa. Kita pindah ke slide berikut tentang pendidikan sekolah dan produktivitas. Itu ada dua topik juga yang kita bahas, yaitu yang pertama kebijakan perencanaan pembiayaan pendidikan. Biaya merupakan bagian penting dalam kebijakan pendidikan. Karena seperti yang kita tahu, ada biaya baru sekolah baru biaya. Jadi biaya merupakan hal penting untuk kita bisa sekolah atau untuk melanjutkan pendidikan. Dari biaya yang kita bayar atau yang kita contoh kita redis atau bayar untuk sekolah sebagainya. Dari biaya tersebut mereka mengalokasikan sebenarnya kepada
sekolah, kurikulum, tenaga pendidik, peserta pendidik, serta sarana dan prasarana pendidikan. Peraturan ini mencakup berbagai peraturan, undang-undang pendidikan, hingga tata tertib sekolah yang tujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan berkeadilan. Nah, contohnya di sini ada 3 contoh. Contoh pertama itu Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau disingkat UU Sisdiknas yang mengatur hak dan kewajiban siswa serta tenaga pendidik. Contoh kedua, kurikulum merdeka yang diatur oleh Kementerian Pendidikan sebagai pedoman dalam proses belajar mengajar. Contoh ketiga itu peraturan sekolah seperti kewajiban berpakaian rapi dan hadir tepat waktu untuk meningkatkan disiplin siswa, mengambil kegiatan pendidikan di berbagai daerah. Nah, faktor yang kedua itu faktor ekonomi. Tingkat ekonomi masyarakat dan anggaran pendidik yang menentukan akses serta kualitas pendidikan. Nah, faktor yang ketiga itu faktor teknologi dan perkembangan zaman. Inovasi teknologi yang mengubah metode pembelajaran dan administrasi pendidikan. Contohnya itu digitalisasi sistem administrasi sekolah melalui aplikasi e-raport dan e-learning atau yang lebih kita kenal itu e-academy. Lanjut di slide berikutnya. Baik, saya menjelaskan pengembangan kurikulum. Mencantumkan 2 poin utama yaitu pengembangan kurikulum dan model-model pengembangan kurikulum. Prinsip pengembangan kurikulum adalah dasar-dasar atau pedoman yang digunakan dalam menyusun kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Ada beberapa prinsip utama dalam perkembangan kurikulum. Ada 2, relevansi dan fleksibilitas. Relevansi kurikulum harus sesuai dengan kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan dunia kerja. Sedangkan fleksibilitas, kurikulum harus dapat menyesuaikan dengan perubahan zaman dan kebutuhan global. Contohnya dalam pengembangan kurikulum di sekolah dasar, pembelajaran tidak hanya berfokus pada mata pelajaran akademik, tetapi juga pendidikan karakter dan keterampilan hidup. Baik, yang kedua, model-model perkembangan kurikulum. Model-model perkembangan kurikulum adalah pendekatan atau strategi yang digunakan dalam menyusun dan mengimplementasikan kurikulum. Ada beberapa model yang digunakan. Ini saya ambil 2 model, yaitu model Tyler dan model Tala. Model Tyler menekankan tujuan pendidikan yang jelas dan langkah-langkah sistematis dalam mengembangkan kurikulum. Sedangkan model Tala melibatkan guru dalam proses pengembangan kurikulum secara bertahap dari tingkat bawah. Contohnya model Tyler, sebuah sekolah menetapkan tujuan belajar matematika untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Dari tujuan ini, guru menyusun strategi pembelajaran, memilih materi, dan menentukan metode evaluasi. Baik, mengapa relevansi ini penting dalam pengembangan kurikulum? Relevansi dalam pengembangan kurikulum sangat penting karena memastikan bahwa kurikulum sesuai dengan kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan dunia kerja. Jika kurikulum tidak relevan, maka pembelajaran bisa menjadi tidak termakna, sulit diterapkan dalam kehidupan nyata, dan kurang menarik bagi peserta didik. Mungkin ini saja yang kita sampaikan. Saya kembalikan ke model. Finally, sudah berakhir presentasi kami. Saya juga berdosa.
Pertanyaan ada? Apakah ada pertanyaan dari teman-teman kepada kelompok kami? Tas.